Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan proses produksi dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Najwa Azizah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi atau topik pembahasan tentang profiling proses perencanaan suatu sistem manufaktur pada UMKM Towns Kebab. Sebelum itu, adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Najwa Azizah, kemudian ada Sonia Pasca Riamunte, Demarwan Ardian, Rijalul Aziz, Wildan Alfarizi, dan Septian Kodar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide yang pertama. Yang pertama ada profil umum. Ini merupakan gambaran umum tentang UMKM Towns Kebab. Nama usahanya adalah Towns Kebab. Kemudian produk yang mereka hasilkan adalah kebab, burger, dan juga hotdog. Untuk skala produksi merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian sistem perencanaan produksi. Di sini ada poin-poin yang kami rangkum dari hasil wawancara, yaitu mengenai dasar penentuan jumlah produksi. Dan berdasarkan pengamatan kami, pada Towns Kebab, kami mendapatkan bahwasanya volume penjualan per harian sebagai acuan utama. Tingkat permintaan konsumen yang berjalan dan momentum khususnya yaitu seperti pada hari raya, bulan Ramadan, dan akhir pekan. Produksi bersifat fleksibel atau menyesuaikan kondisi pasar. Dan juga hal penting yang kami notice di sini adalah sistem produksinya, yaitu make to order, yaitu produksi yang hanya dilakukan jika adanya suatu permintaan atau pesanan. Kemudian untuk forecasting, di sini kami mendapatkan bahwasannya tidak menggunakan metode statistik formal, namun mengandalkan intuisi owner dan pengalaman. Intinya adalah metodenya masih sederhana dan belum pakai perhitungan ilmiah. Oke, next. Oke, kemudian selanjutnya forecasting, estimasi dan prediksi permintaan. Di sini kami mendapatkan beberapa poin penting juga, yaitu walaupun tidak formal, Towns Kebab itu sendiri tetap melakukan prediksi, yaitu melalui data historis atau menggunakan catatan penjualan harian, dan juga adanya tren musiman, yaitu permintaan naik saat hari besar dan weekend. Di sini juga terdapat faktor pengalaman owner, yaitu menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, forecasting dilakukan, tapi berbasis pengalaman, bukan rumus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke dalam kapasitas produksi, kapasitas bahan baku, dan kendala produksi. Nah, untuk kapasitas produksi per minggu itu berdasarkan per kilo, yaitu untuk dagingnya sendiri sebagai bahan utama adalah 7-10 kilo per minggu. Kemudian untuk kulit kebab itu 10-13 kilo untuk kulit kebabnya sendiri. Nah, untuk bahan bakunya sendiri, untuk daging itu
didatangkan dari luar pulau, yaitu dari Bandung. Karena untuk posisi lokasi dari Towns Kebab sendiri berada di Bandar Lampung. Nah, kemudian untuk seperti sayur-sayuran dan saus-saus, itu dari Towns Kebab sendiri mengambil bahan baku dari Bandar Lampung, tepatnya ada di pasar Korpri. Kemudian untuk kendala kapasitas produksi, yang pertama ada keterbatasan mesin. Kalau berdasarkan owner, yang dimana usaha belum memiliki peralatan produksi yang lengkap dan memadai untuk skala produksinya. Proses masih manual. Berdasarkan hasil wawancara, proses produksinya itu berdasarkan pemotongan daging, masih dilakukan sepenuhnya secara manual sehingga berpengaruh pada efisiensi waktu dan konsistensi hasil. Kemudian dari rantai pasok yang jaraknya lumayan jauh, yaitu dari Bandung ke Bandar Lampung. Nah, bahan baku strategis seperti daging dan kulit kebab didatangkan langsung dari luar pulau sehingga rentan terhadap keterlambatan pengiriman atau cacat dalam bahan baku karena beberapa constraint seperti suhu, goncangan, dan lainnya. Kemudian untuk manajemen inventory akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manajemen inventory, ada sistem persediaan dan pengelolaan bahan baku. Yang pertama itu ada penerimaan. Daging tiba dalam kondisi beku, dikirim dari Bandung ke lokasi usaha atau Bandar Lampung. Yang kedua itu ada pengolahan awal. Daging langsung dipotong sesuai porsi standar, lalu disimpan ke dalam freezer. Yang tiga itu ada pencetakan stok. Stok opname dilakukan untuk memastikan keseimbangan barang masuk dan keluar. Selanjutnya ada fasilitas penyimpanan. Terdapat gudang penyimpanan yang digunakan untuk mengelola seluruh stok bahan baku produksi. Lalu ada sistem pencatatan hybrid. Karyawan mencatat secara manual, kemudian direkap oleh owner secara digital. Terdapat laporan harian untuk setiap item bahan baku. Lanjut. Selanjutnya ada tenaga kerja. Struktur dan pembagian tenaga kerja. Karyawan terdapat 6 orang, diantaranya 2 orang di outlet dan 4 orang berada di produksi. Karyawan produksi bertanggung jawab atas seluruh proses persiapan dan pengelolaan bahan baku, mulai dari pemotongan daging, persiapan bahan pelengkap, hingga produksi kebab, burger, dan hotdog. Karyawan di outlet bertugas melayani pelanggan secara langsung di outlet, menangani pesanan, penyajian produk jadi, serta menjaga kualitas layanan kepada konsumen. Jam operasional pukul 13 sampai 23 waktu Indonesia Barat atau 10 jam per hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Sonia dipersilakan. Selanjutnya, proses produksi. Pada bagian ini menjelaskan alur proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk jadi. Pertama, daging beku diterima dari Bandung sebagai bahan utama. Kemudian daging tersebut diiris sesuai dengan standar berat yang sudah ditentukan. Setelah itu, daging ditimbang agar setiap porsi sesuai dan konsisten. Selanjutnya, daging dipanggang hingga matang sempurna. Setelah matang, produk disajikan dalam tortilla dengan tambahan sayur, makaroni, saus, dan mayones. Terakhir, produk seperti kebab, burger, atau hotdog siap disajikan kepada konsumen. Next. Selanjutnya ada kesenjangan antara rencana dan realisasi produksi. Pada bagian ini membahas perbedaan antara rencana produksi dengan pelaksanaan di lapangan. Ditemukan bahwa produksi tidak selalu berjalan sesuai rencana, terutama karena pelaksanaan SOP yang belum konsisten oleh karyawan. Beberapa masalah yang terjadi antara lain. Pertama, kualitas bahan tidak selalu terjaga
Misalnya daging yang gosong masih digunakan dalam produksi. Kedua, takaran bahan seperti saus dan mayones tidak sesuai standar, sehingga rasa produk menjadi tidak konsisten. Ketiga, masih terdapat pelanggaran SOP dalam proses produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan SOP bagi karyawan serta pengawasan secara berkala atau kualitas produk tetap terjaga. Cukup. Baik, terima kasih Sonia. Berikut kami lampirkan dokumentasi observasi. Ini merupakan foto yang kami ambil bersama dengan karyawan dari Towns Kebab sendiri di lokasi. Seperti itu. Next. Kemudian ini ada foto produk kebab Towns sendiri dengan kulit tortilla yang diisi dengan sayuran, daging, saus, dan mayones. Mungkin sampai sini aja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.